Perkenalkan, nama saya Hawa Amelia Putri Arta, saya NIM 22S10235. Di sini saya akan memberikan tanggapan saya mengenai video materi yang telah diberikan. Materinya yaitu bertema damai dan sejahtera. Pertama-tama saya akan membahas tentang damai. Damai sendiri dilambangkan oleh burung merpati. Arti kata damai mempunyai arti yang sangat universal, di mana dapat berubah sesuai dengan hubungannya dengan kalimat. Damai dapat diartikan sebagai persetujuan akhir perang, keadaan tenang, gambaran suatu emosi, ataupun suatu kombinasi. Selanjutnya, definisi ini berbeda setiap atau berdasarkan agama dan budayanya. Tokoh keadilan sendiri yaitu bernama Martin Luther King, yang merupakan seorang filsafat yang hebat. Terdapat teori yang menyatakan untuk menciptakan suatu perdamaian diperlukan kekerasan, namun teori ini masih belum terlandasi dengan benar. Selanjutnya kita akan membahas tentang sejahtera. Sejahtera sendiri mempunyai banyak arti, yaitu hari ini saya akan memberikan 4 pengertiannya, yaitu dalam istilah umum merujuk pada keadaan baik di mana manusia pada keadaan makmur, sehat, dan damai. Selanjutnya dalam ekonomi, sejahtera dihubungkan sendiri atau merujuk pada suatu keuntungan benda. Sedangkan yang ketiga yaitu dalam kebijakan atau kebijakan sosial, yaitu sejahtera yang merujuk pada jangkauan pelayanan dalam memenuhi kebutuhan masyarakatnya. Yang terakhir yaitu definisi sejahtera menurut Amerika Serikat, yaitu sejahtera merujuk pada berapa uang yang diberikan pemerintah untuk bantuan finansial kepada masyarakatnya. Nah, dari kedua hal tersebut, damai dan sejahtera dapat didefinisikan secara umum, yaitu suatu kondisi positif yang membahagiakan setiap insan manusia tanpa memandang latar belakang budaya, agama, ras, suku, dan agama yang mereka miliki. Selanjutnya, di sini saya akan membahas tentang suatu genosida atau pembantaian. Terdapat beberapa pembantaian yang sangat besar di dunia, yaitu yang pertama pembantaian Nanji, yaitu pembantaian yang paling kejam yang terjadi di Jepang. Yang kedua adalah pembantaian 1945, yaitu merupakan pembantaian terhadap tuduhan PKI. Tuduhan ini atau pembantaian ini terjadi di Indonesia, namun ini tidak terlalu diketahui oleh banyak orang karena masih dianggap tabu oleh masyarakat. Selanjutnya adalah pembantaian Khmer Merah yang terjadi di Vietnam. Selanjutnya adalah pembantaian Holocaust. Dan yang terakhir adalah pembantaian Holodomor. Nah, selain itu terdapat pula ada kambing hitam antara terhadap kaum Tionghoa, yaitu masyarakat Indonesia atau kaum Indonesia atau kaum pribumi mengambil alih barang-barang yang dimiliki oleh kaum Tionghoa yang digunakan untuk memajukan perekonomian negeri Indonesia sendiri, dan memberikan atau menuduh mengucilkan oleh masyarakat Tionghoa. Damai dan sejahtera sendiri sudah menurut cerita yang kita tahu di Indonesia ini sangat sulit dicapai. Hal ini karena banyak sekali manusia di dunia ini yang masih hidup dengan melakukan hal-hal kotor dan ingin menang sendiri. Selanjutnya surah menurut Islam yang menjelaskan tentang perdamaian dan sejahtera, yaitu dalam surat Al-Anfal ayat 61 yang berbunyi, jika mereka condong kepada perdamaian, condonglah kepadanya dan bertakwalah kepada Allah, karena sesungguhnya dialah yang maha pendengar lagi maha mengetahui. Jadi kita sebagai umat manusia atau umat Islam sudah sepatutnya kita harus saling berdamai, karena itu merupakan salah satu ketakwaan kita kepada Allah. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang rutinitas pagi, yaitu yang pertama pada jam 5 pagi merupakan rutinitas saya, yaitu bangun dan ibadah. Selanjutnya pada pukul 6 pagi saya melakukan membantu orang tua saya, dan dilanjutkan pada jam 9 pagi yaitu mandi dan makan. Selanjutnya pada jam 10 pagi saya siap-siap berangkat ke kampus, dan pada jam 12 dan 3 sore saya melakukan ibadah sholat zuhur dan sholat asar. Selanjutnya yaitu pada jam 5 saya melakukan perjalanan pulang ke rumah saya, dan pada pukul 6 saya bersih-bersih rumah dan mandi. Selanjutnya pada pukul 7 saya melakukan ibadah untuk 2, yaitu maghrib dan isya, dan pada jam 8 saya belajar, dan
Selanjutnya jam 9, jam 10 merupakan waktu istirahat bagi saya, dan jam 11 adalah waktu saya untuk tidur. Selanjutnya saya akan bangun lagi pada jam 5 pagi. Ini merupakan dapat menjaga kebugaran jasmani saya, ekonomi saya, dan lain-lain. Sekian dari saya, terima kasih.